tentang Black. Black mendorong bocah itu dari atap, dan begitu bocah itu meninggal lagi, siswa Reaper akhirnya ditangkap oleh pasukan kematian. Malam itu, Haram menemukan Black berdiri di luar rumahnya. Dia mengatakan bahwa Jun atau Mogang adalah cinta pertamanya. Jadi karena itu dia harus menyukainya, dan bahwa dia harus tetap dekat dengannya dan menjadi matanya. 내 눈이 돼줘야겠어. Black dan rekan lamanya melihat mantan pacar Haram dengan senang hati berjalan di tengah hujan. Black mencemooh bahwa dia bukan manusia sehingga dia tidak memiliki hati atau darah. Dan selain itu, bahwa pasangannya merasa sangat sentimental. Mungkin karena ini adalah hari terakhir pasangannya sebagai Reaper. Black bersandar di counter restoran cepat saji, menunggu sampai saatnya menuai jiwa mantan pacar Haram. Black terkejut saat Haram mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Walaupun dia mengira dia menyentuh bayangannya, sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia. Black mengenal jiwa mantan pacarnya Haram ke dunia roh, tetapi pasangan lama Black menatap sedih pada manusia yang panik atas tragedi di jalan. Haram mengembara di halaman sekolah menengah, bertanya-tanya kemana Black pergi setelah dia menunjukkan siswa dengan bayangan kematian. Siswa itu mendarat dan berdarah di depannya, didorong oleh Black dari gedung. Haram melihat dengan kaget saat bayangan kematian menghilang dari tubuh anak laki-laki itu. Black hanya ingin menggunakannya karena dia bisa melihat di mana bayangan kematiannya bersembunyi, dan dengan demikian dia akan bisa melihat tubuh apa yang didiami pecundang. Tapi dia mengatakan kepadanya bahwa mereka harus bekerja sama untuk mencegah orang mati seperti siswa itu, dan bahwa dia harus segera memberitahunya ketika dia melihat bayangan di dalam diri orang lain. Tapi Haram menolak karena dia menyalahkan dirinya sendiri karena Mogang hampir sekarat. Kesabaran Black menipis dan sikap Reapernya muncul ketika dia dengan paksa memerintahkannya sebagai manusia rendahan untuk mematuhi perintahnya. Tapi dia berteriak padanya bahwa dia tidak akan melakukannya dan dia merespon dengan menendangnya. God! Oh. Black jatuh kesakitan dan Haram dengan marah kembali ke rumahnya. Mansu mengunjungi ayahnya di rumah sakit. Ayahnya tampak seperti ingin berbicara, tapi saudara laki-laki Mansu, Manho, menerobos masuk. Manhu marah karena Mansu tidak diizinkan untuk melihat ayah mereka. Manhu menyuruh pengawalnya menyeret Mansu keluar. Black kembali ke rumah Mogang dengan kompres es dipegang, dan dia mengomel bahwa satu-satunya cara untuk menemukan Reaper yang melarikan diri adalah dengan menggunakan Haram. Ketika teleponnya berdering, penelponnya adalah seorang pria yang membakar berikat batu bara di mobilnya yang perlahan mencekiknya. Mansu kemudian bertanya-tanya apakah Haram telah menepati janjinya untuk menyelidiki klien VIP. Tetapi ketika dia memanggilnya, dia mendengar teleponnya berdering di dekatnya. Dia melihat dia berjongkok di bangku, menegak botol soju. Dia baru saja mengkonfirmasi dengan Suwan bahwa kehilangan ingatan dan perilaku aneh Mogang adalah akibat langsung dari tembakannya. Mansu diam-diam melihat Haram yang sangat mabuk menangis karena Mogangnya hampir mati dan ayahnya juga meninggal karena dia. Dia kemudian pingsan dan Mansu memberinya tumpangan pulang. Kembali ke kantor, Mansu mempelajari file yang dia janjikan kepada Haram. Dia bermain-main dengan ide untuk memberikannya sekarang, lalu memutuskan untuk menunggu sampai dia menyelesaikan pekerjaan untuknya. Sebuah kilas balik menunjukkan pria itu memasuki sebuah bangunan yang ditinggalkan di mana dua anak laki-laki bersembunyi. Salah satunya adalah Jun, yang lainnya adalah anak laki-laki yang lebih muda. Pria itu menemukan kedua anak laki-laki itu, tetapi saat dia meraih Jun, anak laki-laki itu menemukan batu bata dan memukulkannya ke pria itu. Itu bukan kilas balik, tapi mimpi Black. Dia merenungkan fakta bahwa dia mengalami sesuatu yang hanya bisa dilakukan manusia saat tidur. Black bertanya-tanya, mengapa Haram tidak bisa melihat bayangannya di tubuh Mogang. Dia menatapnya tanpa kacamata hitam, jadi dia seharusnya bisa melihat bayangannya dengan cara yang sama seperti dia melihat bayangan di tubuh siswa itu.
Black menyadari bahwa itu pasti karena dia hanya mengenakan pakaian hitam di sekelilingnya yang menyembunyikan bayangan kematian seperti yang dilakukan kacamata hitamnya. Black mengabaikan perwira berpangkat lebih tinggi di lift bersamanya karena pangkat manusia tidak berarti apa-apa baginya. Kaptennya mencoba berbisik padanya untuk menyapa komisaris, tetapi Black hanya tertawa melihat bagaimana napas kapten menggelitik telinganya. Kwang Kyun mendapat telepon dari Mansu. Mereka telah menemukan buku janji Jin-suk yang mungkin menyimpan beberapa petunjuk, di mana Kwang Kyun menemukan catatan sekitar $1 juta. Kembali ke kantor polisi, Sutai menerima pemberitahuan tilang, tapi itu dari saat Mogang menggunakan mobil yang kebetulan pada hari dia ditembak. Sotai terkejut bahwa tilang itu untuk persimpangan yang jauh dari pusat perbelanjaan tempat dia ditembak. Menurut stempel waktu tiket, Mogang seharusnya menuju ke pusat perbelanjaan. Beberapa detektif telah menemukan bahwa pria yang mencoba bunuh diri di mobilnya adalah orang yang menembak Mogang. Black mengatakan dia belum pernah melihat pria itu sebelumnya dalam hidupnya. Meskipun para detektif berpikir pasti ada lebih dari itu. Saat sebelum Jin-suk meninggal, dia bertanya-tanya di mana rekaman itu menghilang dan apakah Mogang menemukannya, menanyakannya tentang hal itu malam di atap. Jika Mogang menemukannya, maka itu akan disembunyikan di ruang bawah tanah rahasianya. Suwan memutuskan untuk menemukan rekaman itu dan menghancurkannya untuk melindunginya dan Mogang. Penembak jitu yang mencoba membunuh Mogang ada di rumah sakit. Bunuh dirinya mungkin tidak berhasil, tapi dia masih dalam kondisi buruk karena menghirup asap. Black mengunjunginya. Black memasuki kamar rumah sakit. Semua mulai berbunyi saat pria itu mengalami syok. Mansu memiliki daftar baru klien VIP untuk diselidiki haram, tapi dia protes saat melihat salah satu dari mereka tinggal di Mujin, yang tidak jauh dari Seoul. Mansu mengatakan bahwa pria itu adalah teman dekat ayahnya, jadi dia ingin haram lebih yakin bahwa semuanya baik-baik saja dengannya. Black merenungkan apa yang dikatakan penembak jitu kepadanya. Pria itu memang meminta maaf, tetapi dia juga mengaku bahwa dia terpaksa menembak Mogang. Itu bukan kecelakaan. Pria itu memberitahu Black bahwa seseorang akan mencoba membunuh Mogang lagi. Hal yang diambil Black dari pengakuan pria itu adalah bahwa Mogang akan mati tidak peduli apa hari itu, dan bahwa Mogang menjadi sandera bukanlah kesalahan haram. Jika dia menyadari bahwa itu bukan salahnya, maka dia mungkin akan setuju untuk bekerja dengannya. Black membingungkan Sotai ketika dia tiba-tiba di kantor polisi melalui lemari. Black mencoba mencari tahu kemana Mogang pergi hari itu berdasarkan tilang. Black pergi ke kantor keamanan garasi parkir untuk mempelajari rekaman CCTV dari hari penembakan, mencari mobil Mogang. Black menyadari bahwa Mogang sebenarnya menuju ke hotel di seberang mall. Black ingat melihat Mogang di lorong hotel saat Black memburu pecundang. Black menemui petugas parkir yang telah dibayar Mogang untuk menjemput ibu Sandra asli dan meminta petugas tersebut memberitahu Haram bahwa Mogang sebenarnya menuju ke hotel bukan ke mall hari itu. Haram terkejut karena dia mengira Mogang adalah orang yang pergi untuk menjemput ibu pria itu. Haram tiba-tiba menyadari bahwa penglihatan asli yang dia lihat memiliki 2 tembakan, satu untuk Sandra dan satunya untuk Mogang yang berada tepat di belakang mereka. Black menunjukkan bahwa jika Sandra adalah siapapun yang pergi menjemput wanita itu, orang yang tertembak seharusnya adalah petugas parkir. Itu berarti intervensi Haram tidak mengakibatkan Mogang tertembak. Black kemudian membawanya ke sebuah restoran di mana Sandra asli sedang makan siang dengan ibunya. Black mengatakan pada Haram bahwa jika bukan karena dia, pria itu akan mati dan dia tidak akan bisa merawat ibunya yang sudah lanjut usia. Black memohon agar Haram dan dia bekerja sama untuk menyelamatkan nyawa. Haram kemudian dia ke Mojin. Sebelum dia pergi, dia memberi Black foto dirinya dan Jun ketika mereka masih muda. Kwang Kyun juga menuju ke Mojin. Sementara Kwang Kyun menunggu rekaman CCTV, dia mengunjungi komisaris kepala polisi Mojin, yang kebetulan adalah teman lama ketika Kwang Kyun dulu ditempatkan di sana dengan ayah Haram. Ketika Kwang Kyun menyalin rekaman CCTV ke flash drive, kepala tampaknya sangat gugup tentang apa yang mungkin ada di dalamnya. Kwang Kyun bergegas kembali ke Seoul untuk menyelidiki rekaman lebih detail. Haram juga ingin bertemu dengan komisaris utama karena dia adalah klien VIP Royal Insurance dalam daftarnya. Komisaris utama meninggalkan stasiun saat itu, menyebabkan Haram berebut mencari taksi untuk mengikuti mobilnya karena dia tidak melihatnya lewat. Joseon Reaper berkata, jika seseorang mencoba membunuh Mogang,
maka mereka akan mencoba lagi. Jika Mogang mati lagi, maka Black tidak akan bisa terus menggunakan tubuh Mogang, karena haram adalah satu-satunya cara agar dia bisa melacak pecundang. Black mendapat telepon dari penembak jitu di rumah sakit dan mendengarkan percakapan antara penembak jitu dan pria lain. Black menerobos masuk ke kamar penembak jitu melalui kamar mandi, menemukan bahwa penembak jitu sudah mati. Black melihat pria lain menunggunya, dan pria itu dari sebelumnya, orang yang mencoba mencuri mata Mogang. Mereka bertarung satu sama lain, tetapi orang lain berhasil menyuntikkan sesuatu ke Black. Black mengejar pria itu, tetapi suntikan mulai bereaksi, dan Black tersandung, tidak dapat terus berlari. Dia berteleportasi kembali ke rumah Mogang sebelum dia benar-benar pingsan. Taksi haram akhirnya berhasil mengejar komisaris utama saat dia tiba-tiba berhenti untuk menghindari anak kecil. Haram menegaskan bahwa tidak ada bayangan kematian dan kemudian melaporkan kembali ke Mansu. Haram melihat bocah itu di sana bersembunyi dari kasir saat dia memakan coklat curian. Haram membawanya ke kantor polisi agar mereka menemukan keluarganya. Dia sebenarnya adalah putra polisi lain yang dengan panik mencari putranya. Dia melihat bayangan tiba-tiba muncul di sampingnya. Sebuah visi mengungkapkan bahwa anak itu akan dimasukkan ke dalam koper dan dikubur. Orang tuanya pun akhirnya tiba. Komisaris utama mampir ke rumah suami Jinsuk. Dia meminta untuk melihat foto Jinsuk ketika dia masih muda, dan kemudian dia mengeluarkan album foto lama. Komisaris utama membolak-balik album dan berhenti di foto remaja Jinsuk. Dia terkejut dan di belakangnya bayangan muncul. Black terbangun dengan sakit kepala. Black mengingat ruang rahasia di ruang bawah tanah. Black mencoba membuka pintu yang terkunci ke ruang rahasia. Dia mengintip melalui lubang intip, tapi itu sebenarnya pemindai retina dan pintu terbuka setelah memindai mata Mogang. Dengan hati-hati Black memasuki ruangan rahasia. Dia menemukan dinding tertutup foto dan artikel berita tentang runtuhnya bangunan di Mojin yang menewaskan ratusan nyawa. Black melihat foto Jun. Jun berdiri dengan anak muda dari mimpinya. Mendengar bel pintu, Black meninggalkan ruang rahasia dan dia tidak mengunci sepenuhnya pintu. Dan saat dia melemparkan foto itu ke samping, foto itu terjepit di antara tangga dan dinding. Video mulai diputar dan itu adalah wanita dari ingatan Mogang yang mayatnya ditemukan terkubur 20 tahun kemudian. Wanita itu memastikan rekaman itu merekam, dan kemudian Suan atau Sun Yong, begitu dia dikenal saat itu, memperkenalkan dirinya, menunjukkan catatan sekolahnya sebagai bukti bahwa dia adalah seorang siswa sekolah menengah. Kemudian wanita itu menyuruh Sun Yong untuk menanggalkan pakaiannya. Black membuka gerbang depan untuk menemui Haram yang mengatakan kepadanya bahwa dia akan membantunya. Dia berjanji untuk tetap di sisinya dan kemudian meminta dia untuk membantunya menyelamatkan hidup. 껌딱지 하겠다고.